itu tadi lagu daerah. Ini anak-anak itu jarang sekarang yang tahu lagu-lagu daerah ya Bude ya. Betul. Nah, ini harus dikasih sedikit lagu-lagu daerah biar pancingan ya. Nah, dipancing sedikit dulu. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi Bude. Tadi ada bocoran, mau kasih tips tentang gadget pada anak. Silakan Bude, monggo. Jadi sebenarnya ayah bunda, kakek nenek yang mungkin harus menemani adik-adik dalam belajar, dalam mengisi kehidupan ini, ada satu tip yang bisa Budi sampaikan pada sore hari ini adalah kita tidak masalah ya, kita itu sibuk, kita itu menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, tetapi yang utama adalah adik-adik diajak bicara, Mbak. Ya, jadi adik-adik itu harus diajak bicara. Betul. Tentu saja dengan bahasa mereka, nggak bisa kalau mau harus kerja gini-gini. Nah, tapi harus diminta untuk mengerti diajak berbicara dengan bahasa mereka. Misalnya diberi pengertian, ayah bunda harus bekerja, harus meninggalkan adik-adik dengan mbaknya misalnya. Itu diberitahu. Terutama kalau kita menyampaikannya dalam bentuk cerita. Iya. Jadi intinya dalam mendidik adik-adik sekalian itu, putra-putri kita itu adalah kita tidak boleh menggurui. Jadi boleh mendidik tetapi tidak boleh menggurui. Maksudnya mendidik tidak menggurui itu bagaimana? Misalnya sepele aja ya. Misalnya contoh sepele, yaitu selain adik-adik diajak bicara, yang kedua adalah upayakan atau tinggalkan kata jangan. Jangan itu tidak boleh. Jadi misalnya jangan nakal loh. Nanti enggak, ukurannya itu seperti apa itu. Misalnya jangan main janji terus. Nah, ini itu kita bisa mengungkapkan harus dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, tidak boleh menggunakan jangan. Misalnya adik-adik atau ayo nak, sekarang waktunya kita baca Al-Quran. Sekarang kita waktunya sholat, tinggalkan dulu ya janjinya, ditaruh dulu, misalnya seperti itu. Maka akan lebih terasa tidak seperti digurui, tidak didoktrin begitu ya. Jadi kata-kata jangan itu tidak boleh muncul. Jadi kata jangan sebisa mungkin ya harus dihindari. Ini harus garis miring, bold. Jadi jangan harus diganti menjadi kalimat yang positif. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang lain seperti itu. Satu tip yang sangat penting yaitu ajak putra-putri kita bicara dengan bahasa mereka. Nah itu kan biasanya ini pengalaman saya sendiri ya Bude. Iya. Terkadang itu kalau sudah pulang kerja capek, anak-anaknya itu minta ini minta itu, ambil HP aja. Itu mesti larinya ke sana. Padahal kalau Mbak Ayu tahu, adik-adik atau putra-putri itu nunggunya sudah lama loh. Sebenarnya sudah lama seharian menunggu ayah bundanya pulang. Nah, itu. Ketika pulang ya nggak salah kalau mereka bermanja-manja seperti itu. Nah, coba bayangkan Mbak Ayu ketika adik-adik mulai bermanja-manja. Nah, itu terus kita lontarkan suara yang keras. Betul. Ya, itu yang paling sering itu ya. Itu ada berapa ikatan-ikatan di otak di adik-adik yang rusak. Bukan hanya itu, juga itu berpengaruh nanti di masa yang akan datang. Lama ya berarti itu. Jangkanya lama. Padahal kita sebentar mengeluarkan kata-kata, wah itu direkam di memorinya itu lama. Nah itu pelajaran buat para orang tua di rumah. Khususnya juga saya juga tersindir loh ini Bude. Secara tapi tidak ada kata terlambat Mbak Ayu. Ya. Karena untuk menuju kebaikan itu tidak ada kata terlambat. Tidak jauh juga dengan Bude Ani juga begitu ya, karena Bude punya empat anak. Wah, ya, dua besar,
berdua masih anak-anak, masih kecil, tentu saja kesalahan itu sering terjadi. Dan yang utama kita harus berani ya Bunda, kita harus berani meminta maaf kepada putra-putri kita apabila kita bersalah. Nah itu nggak boleh gengsi. Kadang Gengsi. memang sulit itu ya, sulit untuk mengatakan maaf ya mama tadi pulangnya terlambat. Nah, ketika mengungkapkan seperti itu bagi adik-adik itu seperti mendapat suatu bongkahan emas atau mendapatkan es krim seperti itu. Benar-benar ya. Iya. Kalau dipikir-pikir kalau kita orang dewasa jadi bentak-bentak juga enggak mau, apalagi anak ya Bude ya. Iya, kalau orang dewasa mungkin kita bisa menjawab ya Mbak Ayu. Ketika kita dibentak atau dibully seseorang, mungkin kita bisa menjawab. Tetapi untuk si kecil, dia akan menarik diri. Seperti ketika ada bekicot itu ya. Ketika dia kena sentuh, maka dia akan bersembunyi. Masuk. Iya. Nanti kalau itu semakin lama, maka dia akan kehilangan jati dirinya. Itulah akibat yang sangat fatal. Oh, jadi anak-anak yang pendiam menarik diri itu ya Bude ya. Bisa Asal muasalnya bisa karena itu ya salah Tapi satunya. sekali lagi semuanya bisa diatasi atau bisa dicari solusinya. Tidak ada kata terlambat gitu ya Bude. Betul. Itu menarik sekali, ini benar-benar menarik ini. Ini pelajaran baru buat saya khususnya. Nah ini buat ayah bunda yang di rumah, program dari Radio Asa FM ini kedepannya ini bermanfaat sekali buat ayah bunda, buat eyang, kakung gede, mbah gede. itu bermanfaat sekali. Ini tadi masih istilahnya masih kulitnya aja kita kupas sedikit. Nah untuk selanjutnya tiap hari apa Budi nanti? Setiap hari Senin dan Kamis. Jam berapa? Jamnya jam 3 sore. Jam 3.30 setengah 4 sore. Nah itu tadi dicatat buat Sobat Asa FM. Jadi ke depan, mulai bulan depan ya besok ya. Besok Kamis ya. Mulai bulan depan perdana ya. Bulan depan sudah besok. Besok sudah berganti bulan. Jadi hari Kamis, sekarang apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 3 hari lagi ketemu Bude Ani dengan seputar anak, seputar semuanya pokoknya dikupas tuntas. Insyaallah. Setiap hari Senin dan Kamis jamnya setengah 4 sore bersama Bude Ani. Nanti jangan lupa di frekuensi gelombang radio 107,1 MHz. Juga nanti akan live di Facebooknya Radio Asa FM. Jangan lupa, ingat. Oke, Bude Ani, mungkin itu dulu. Sekilas selayang pandang. Selayang pandang dengan program kita yang terbaru, Dunia Anak. Wah, ini buat semuanya bisa nanti hari Kamis kita tunggu. Kita tunggu kedatangannya. Oke, Bu Diani, terima kasih atas waktunya. Ini sudah memperkenalkan kepada Sobat Asa FM di sela-sela waktunya, Bu. Dengan membawa anak-anak ini. Oke, kalau begitu saya Ayu Mustikasari mohon undur diri. Nanti bisa kita lanjutkan di hari Kamis dengan Bude Ani. Oke, Ayu pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.